Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalani kehidupan ini, setiap muslim itu mengemban ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu dia merasa bahwa setiap saat, setiap waktu kehidupannya itu adalah merupakan ujian. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Di sini secara umum adalah 4 macam ujian. Yang pertama adalah Allah menguji kita ini dengan segala macam perintahnya yang termaktub di dalam Al-Quran. Begitu juga mungkin ada perintahnya yang ada di dalam hadis Nabi-Nya. Yang menjadi ujian ini apanya? Yang dinilai oleh Allah dari ujian itu adalah sejauh mana kita mentaati, menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Itu tanda tanya di situ. Nah, tiap orang nilainya beda di hadapan Allah. Kalau ujian manusia sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau diuji oleh manusia, terutama murid-murid yang sekolah, untuk apa ada ujian di sekolah itu? Adalah untuk melihat nilainya juga. Sama, untuk melihat nilai. Jadi kalau dia bagus jawaban dari soal yang diberikan oleh gurunya, maka nilainya juga akan bagus dan dia berhak naik kelas. Nah, tetapi kalau dia nilainya rendah, tidak mencukupi target yang disyaratkan, nah bisa jadi dia nanti bisa tidak naik kelas. Yang kedua adalah kita diuji juga dengan larangan-larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apanya yang diuji di sini? Yaitu sejauh mana kita bisa menghindari, meninggalkan larangan-larangan itu. Boleh jadi kita ada sebagian justru yang dilarang dikerjakan. Berarti kita tidak lulus ujian. Bahkan tidak ada nilainya nanti. Bahkan bisa minus. Oh, ini merah nilainya. Kok dilarang malah dikerjakan. Tetapi kalau dia mampu meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka disitulah nanti letak penilaian yang tinggi. Kemudian yang ketiga, yang Allah uji kita itu dengan memberikan kenikmatan. Kita ini banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Nikmat sehat, nikmat ada kesempatan, ada kekuatan, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menghirup udara segar dengan oksigen yang bersih. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kita masih mengaku beriman kepada Allah, kita masih dalam sesama saudara se-Islam, sebagai muslim yang bersaudara. Kemudian kita bisa masih berpikir, bisa membedakan yang baik, yang benar itu. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberikan kenikmatan seperti ini, yang diujinya di mana? Yaitu sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam bentuk apa kita mensyukuri nikmat Allah itu? Kita diberikan umur oleh Allah. Orang kan sering mengatakan seiring berjalannya waktu, pernah kita dengar pasti. Saya kadang-kadang kurang pas kalau seperti itu. Kalau saya biasanya ditambahi. Apa yang ditambahi? Seiring berjalannya waktu dan usia. Jadi kan sangat menyentuh kepada diri kita. Nanti kalau seiring berjalannya waktu saja ya seakan-akan berjalan gitu ya. Padahal ya berjalan waktu itu ya berjalannya juga umur kita. Selama kita melangkah, semakin
kita melangkah, semakin panjang umur kita, semakin sedikit sisa umur kita yang kita hadapi. Di waktu yang Allah berikan ini betul-betul sangat berharga. Kadang orang menganggap waktu itu kalau dikaitkan dengan umur, oh dia itu sudah tua, ngapain berobat? Kalau sakit sedikit berobat, apalagi obatnya itu kira-kira mahal, itu hanya menghabiskan duit saja. Nah, ini kan keliru juga itu. Jadi berobat itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita. Ya syukur kalau kita dengan ikhtiar itu kita bisa sehat kembali, pulih kembali. Artinya kita sehat, kita juga mudah beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk. Orang kadang-kadang mungkin juga ada yang beda. Orang itu khusyuk dia sholat ketika dia lagi sakit. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia sholatnya ya asal-asalan aja. Tapi ketika dia sakit ngangkat tangan atau kaki gitu ya, atau bisul kah yang dia susah duduk dan sebagainya, baru dia khusyuknya luar biasa. Tapi juga bisa jadi kan karena terganggunya mungkin sholat kita tidak khusyuk. Kemudian yang keempat adalah juga Allah berikan kita itu berupa ujian yang bersifat yang semua orang pasti tidak menginginkan. Itu berupa kesengsaraan, kemelaratan, mungkin dari macam-macam aspek, mungkin ekonomi dan sebagainya. Lalu apa yang diuji? Sejauh mana kita bisa bersabar dari kemelaratan, kesengsaraan. Ada yang hidupnya karena kebetulan rumahnya di pinggir sungai, musim banjir, dia rumahnya tergenang air. Nah, itu juga kesulitan mau pergi kemana. Untung kalau ada masih keluarga yang mau menampung misalnya ya. Besarnya nilai kesabaran itu kita tidak bisa membandingkan dengan anak kita yang punya prestasi, kemudian dia bisa menjawab soal 100%, dinilai oleh gurunya 10 angka maksimal di dalam rapotnya. Bayangkan kegembiraannya, kesenangannya, anak itu luar biasa kalau melihat nilainya tinggi. Di sini Allah tidak menjelaskan memang ketinggian nilai dari ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa perintah sejauh mana kita melaksanakan, baik itu larangan sejauh mana kita bisa meninggalkan, baik itu kenikmatan sejauh mana kita bisa bersyukur, baik itu kesengsaraan, kemelaratan sejauh mana kita bersabar. Termasuk juga kondisi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih luas lagi, urusan carut marut masalah politik dan sebagainya. Ujian juga bagi kita. Yang pergi masalah politik ini ya. Orang kadang-kadang disogok 500.000. Oke saja. Kasihan mereka padahal muslim. Tidak tahu kalau sogok itu haram hukumnya. Itu kondisi lingkungan kita. Apalagi kita ini sudah menghadapi masa-masa kampanye ini luar biasa. Padahal umat Islam yang terbesar di Indonesia ini penentu arah bangsa ini mau dibawa kemana. Mestinya umat Islam itu punya andil. Mudah-mudahan 2024 ini sudah ada orang yang masang-masang badan untuk memperjuangkan kebenaran, perjuangkan kebaikan untuk Indonesia sejahtera di masa yang akan datang. Makanya umat Islam itu ada yang terjun ke dunia politik dan sebagainya, tidak masalah. Selama itu bisa menjadikan dia dan para pengikutnya tetap istiqomah, itu yang penting. Istiqomah dalam menghadapi ujian-ujian itu semua. Ada orang mengatakan begini, wah si A itu ustadku ikut juga mencaleg, fokus saja katanya berdakwah. Perjuangan itu tidak mengenal batas. Perjuangan itu sampai kita dijemput nyawa kita. Selagi mana kita bisa terus berjuang. Tidak boleh, tidak mengenal putus asa. Itu juga nanti dalam hal pesta demokrasi kita harus ikut andil untuk menyumbangkan suara kita kepada orang yang kita pilih. Sehingga nanti akan terpilih orang-orang yang memang betul-betul memiliki amanah, memiliki kejujuran.
Nah, kemudian ternyata ujian itu dirinci lagi. Dari yang 4 tadi ada rinciannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Makarimul Akhlak. Abu Bakar bin La'an meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Nah, tadi kan 4 ya, yang secara umum tadi. Padahal itu banyak, ada yang 7 merincinya macam-macam. Mukmin yang menghasutnya, yang pertama. Kemudian munafik yang membencinya. Kemudian kafir yang memeranginya. Keempat, nafsu syahwat yang menentangnya. Dan yang kelima adalah setan yang selalu menyesatkannya. Jadi memang sekali lagi ujian itu adalah untuk mentes kita. Jadi hasil tes itu akan terlihat siapa yang dari hasil tes ini terangkat nilainya. Kalau nilainya tinggi, maka itulah yang Allah angkat derajatnya kepada derajat mulia. Kan tes Allah juga tes kenaikan pangkat, kenaikan derajat manusia itu sendiri di sisi Allah. Karena di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dengan 3 itu Allah menyebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka juga. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu untuk kenaikan derajat, ujian itu untuk mengetahui mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang dusta. Yang 5 macam tadi itu, yang pertama di dalam hadis ini tentang ujian Allah itu mukmin yang mendengkinya. Kadang orang itu hidup bertetangga, misalnya ya, si A diberi kekayaan, yang tetangga sebelahnya masih miskin, untuk beli beras susah, makan sehari-hari susah, misalnya seperti itu. Nah, lalu setiap orang yang mendapatkan kenikmatan pasti akan ada orang lain yang tidak menyukainya, disebut dengan benci, dengki. Maka timbullah sikap hasud, kebencian itu jadi permusuhan. Karena bahkan dalam pikirannya itu bagaimana kekayaan orang itu bisa berpindah kepada dia. Biar aja nanti dia itu tiba-tiba menjadi miskin dan tiba-tiba saya menjadi kaya. Itu kan untuk ujian. Seandainya dia tidak dengki, no problem, tidak masalah. Artinya dia lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah orang munafik. Yang namanya orang munafik itu kan sulit kita kompromikan dalam kelompok-kelompok, oh si A itu munafik gini-gini dan sebagainya. Cuman oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu hanya ditegaskan ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara maka dia berbohong, suka menebar hoax dan lain sebagainya. Apabila dia berjanji dia mengingkarinya. Apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Di dalam surah An-Nur ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang contoh orang munafik yang disebut dengan di dalam hadis itu munculnya hadis al-ifki, berita dusta, berita bohong. Sesungguhnya orang-orang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagimu.
Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, maka azab yang besar baginya. Jadi kita lindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, agar supaya jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang munafik, yang suka membolak-balikan kebenaran, membolak-balikan fakta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ujian bagi kita adalah orang kafir yang memerangi. Alhamdulillah negara kita ini aman dari kerusuhan dan sebagainya. Kalau di Gaza sekarang luar biasa. Orang sudah sebagian kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dia hanya kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, mati terbunuh oleh kekejaman Zionis Israel. Setiap hari ada korban, ada yang langsung hanya beberapa menit, beberapa jam meninggal, ada yang hanya karena luka, dia harus menahan lukanya itu hanya untuk beberapa bulan dan sebagainya. Ini ujian yang sangat berat. Jadi mereka mendukung kebatilan, mereka adalah orang yang selalu berbuat kejahatan untuk menjajah muslimin, menjajah negaranya, merusak kedaulatan. Kemudian yang keempat adalah nafsu. Nah, ini nafsu ini berarti internal kita ya. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita itu berbahaya kalau tidak bisa kita kendalikan. Karena dia selalu ingin mengarahkan kepada hal yang buruk, hal yang perbuatan dosa. Nah, maka nafsu itu sedapat mungkin kita kendalikan ke arah yang baik dan benar. Nafsu tetap ada, nafsu tidak boleh dimatikan, tetapi dia harus dikendalikan. Yang terakhir adalah trik-trik godaan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Kita wajib mempercayai adanya makhluk gaib ini yang dia selalu membisikkan di telinga kita, mungkin bisa membelai-belai kita untuk membujuk kita kepada jalan kejahatan dan sebagainya. Setan memang selalu berusaha bagaimana supaya yang pertama umat Islam itu rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Itu setan yang paling gencar menggoda. Jadi kita dituntut semua itu bisa menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang tidak lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.